saya kata tadi tidak semuanya tanggal saya ingat. Lupa ya? Ya, pokoknya di Desember. Desember. Pertanyaannya kemudian, apakah pemeriksaan polisi dulu di rumah antum atau ke MUI dulu? MUI Garut. Saya lupa itu. Lupa pokoknya. Masa orang boleh lupa. Kakinya yang bagus ya, maaf ya. Oh, terima kasih. Karena ini di persidangan. Mohon maaf ya. Lanjut. Jadi tadi lupa ya, sudah saya tanyakan apakah pemeriksaan di polisi dahulu atau pada saat pertemuan di MUI. Lupa. Pada saat di MUI, siapa saja yang hadir pada saat itu? Ya ketua MUI. Ketua MUI saja. Ya. Sama antum. Sama saya. Adakah ketua kiai-kiai lain yang hadir pada saat di MUI itu? Nah, untuk proses selanjutnya beliau yang memberi atau komisi fatwa pada ini. Contoh sana saya nyampaikan kepada beliau. Oh, jadi Anda saksi yang menyampaikan sekali ke ketua MUI, Ya. gitu ya? Pada saat penyampaian ke ketua MUI itu kira-kira bulan apa? Di Desember. Di Desember. Juga. Tanggalnya? Lupa. Lupa. Kemudian tadi Anda ditanya juga menyebutkan bahwa di samping ada perkara yang Anda sampaikan kaitan dengan Habib Bahar di sini, ada perkara MII, begitu ya? Ada perkara MII, betul ya? Betul. Apakah Anda ikut berperan ada demo MII pada saat itu di gedung DPR? Oh, enggak, saya enggak ada demo-demoan. Nggak ikut ya? Ya. Apakah Anda juga menyampaikan pendapat kaitan dengan perkara intoleransi MII dan radikalisme? Tidak di forum. Tidak di forum. Tidak di forum. Di mana? Di internal santri. Di internal santri. Santrinya berapa orang saat ini? Apakah Anda perlu tahu? Untuk menunjukkan bahwa benarkah Mohon jawab tidak berkaitan dengan ini. Saya tidak akan jawab yang benar. Kita yang jelas kalau suatu santri itu pasti ya santrinya banyak. Ya. santri banyak yang mulia. Kemarin ada santri 6 orang yang mulia. Yang penting. Yang penting. Apa yang mulia? Kalau kita dijawab ya sudah, kita akan pertanyaan yang lain. Oke, silakan. Lanjut. Baik ya. Tolonglah. Baiklah. Santren Anda ada plat nama? Ada. Ada ya? Ya bodoh. Nama? Nggak bodong? Dilanjutkan ya? Terima kasih tentunya. Saudara saksi, saudara saksi, waktu di BAP masih ingat beberapa apa tadi majelis hakim bertanya kan mengenai foto di BAP, masih ingat tadi kan? Saya coba mau tanya, saudara saksi kan di BAP sempat menyatakan bahwa ada di pertengahan video terdapat ceramah yang provokatif dan menyuruh masyarakat untuk berbuat anarkis, bahwa ada ulama yang merayakan Maulid Nabi namun ditangkap dan dipenjara padahal tidak benar dan merupakan kebohongan. Betul bilang gitu ya? Ya. Oke. Pertanyaan saya adalah selanjutnya, apa yang saudara saksi rasakan atau yang menjadi dasar? Kan saudara saksi di sini fakta melihatkan video dan melihat video juga kan. Nah, apa sih isi ceramah provokatifnya itu apa? Membelokkan dari fakta yang sebenarnya yang saya tahu bahwa beliau Habib Rizik ditahan secara prosedur, proses, akhirnya ada penetapan hukum bahwa beliau melanggar prokes, bukan perundang-undangan. Baik, bagus sekali. Jadi begini, saudara tahu dari mana itu Habib Rizik ditahan karena melanggar prokes? Tahu dari mana?
Semua juga tahu, di TV juga ditayangkan. Baik, bagus. Jawaban itu bagus sekali. Putusan nomor berapa? Saya tidak diingat, tapi di video saya ada. Bukan. Pertanyaan saya Pak, Pak Kiai. Anda punya Bapak jawaban? pernah melihat ketika persidangan Habib Rizik? Pernah nggak lihat sidangnya? Ya selintas lah. Selintas. Ngaji. Tapi hasilnya saya ada, bahkan transkripnya ada. Nomor berapa putusannya? Ya saya tidak lihat, kalau mau saya Silakan jawab dia. yang lihat ini relevan nggak? Putusannya nomor berapa? Enggak panjang. Saya mau nanya nomor berapa? Nomor putusannya. Putusan pengadilan negeri nomor berapa? Putusan pengadilan dan Buat apa saya ngapain yang begituan? Buat apa begituan? Tapi makan sekarang begini. Apakah betul Habib Rizik? Mulia, saksi teriak-teriak yang mulia, mohon disampaikan juga. Kita disuruh bertanya berakhlak, yang jawab juga harus berakhlak yang mulia. tadi di awal persidangan sudah saya ingatkan. Apa yang itu apa? Kita jangan ditunjuk Pak. Mohon ya, saya mengatur persidangan ini. Tidak ada yang berteriak-teriak di sini. Mohon berteriak yang mulia. Tunggu dulu ya. Jangan sampai berbalas begitu. Baik, yang kita lanjutkan sudah kita Ya, oke. ambil nama aja sudah. Oke. Yang penting kita selesai perkara ini. Oke. Saudara pengacara, Ya. saya bertanya kepada saksi Bapak Kiai ini, Ya. nomor berapa putusannya? Bapak ini lupa. Baik. Pengadilan negerinya lupa. Pengadilan Lupa tinggi. Pak, lupa enggak Pak? Lupa apa pernah tahu nggak? Tanya Pak. Ada di Bukan. Saya lupa pertanyaannya Pak. Majelis, saya lupa pertanyaannya. Mohon izin majelis. Saya lupa. Pernah tahu nggak putusan yang nomor berapa? Saya pernah tahu. Pernah tahu. Pengadilan negeri. Ada gitu. Pengadilan tinggi pernah tahu juga. Ini pada di Jakarta lah. Nomornya pernah tahu nggak? Wah, lu tak sama paling begituan. Loh, Anda bilang bohong. Ya. Yang lihat mohon maaf ya, Bu. Baik-baik aja lah. Jadi tugas saksi menjawab itu menerangkan yang tahu. Tapi kalau lupa itu tidak bisa dilakukan. Iya. Kalau tidak bilang tidak tahu, sudah titik. Ya, jadi nggak usah bereaksi. Karena reaksi di sini akan menimbulkan reaksi lagi dan nggak akan ada penyelesaian. Apalagi ini udah Malah ya tanya aja sama juga. Pengacara ini kan juga profesional. Mohon maaf. Ini jawabannya tidak kasar yang mulia. Mohon diikut juga. Kota ini juga sekarang bisa ngomongin. Baik, kita akan ngomong baik. Kalau saksi juga ngomong baik. Ya. Saya pertanyaannya juga baik kan nggak ada apa-apa. Oke, saya lanjut majelis. Boleh lanjut? Untuk efektif majelis. Boleh lanjut? Alhamdulillah. Saya lanjut ya. Terima kasih majelis. Terima kasih banyak. Baik. Gini, saudara saksi. Kenapa saya tanya tadi? Karena kan saudara saksi bilang tidak sesuai fakta. Maka saya tanya faktanya seperti apa. Dimulai dari nomor putusannya dong. Oke. Kalau tidak tahu, Habib Rizik divonis inkah atau mengikat itu di pengadilan mana, saudara saksi? Negeri, tinggi atau Mahkamah Agung? Tadi sesuai dengan dahulu yang mulia. Yang ini saya tidak tahu. Tidak tahu. Terima kasih. Kemudian begini, saudara saksi pernah melihat saudara jaksa penuntut umum yang terhormat waktu perkara Habib Rizik membacakan, itu kan waktu itu bisa tayangan live, diulang-ulang juga di media, tadi di YouTube saudara saksi mengatakan beberapa melihat, gitu kan? Pernah nggak mendengar apa lisan jaksa menuntut Habib Rizik itu apa? Pernah dengar nggak? Yang penuntut tidak mendengar juga hasilnya saya lihat. Oke, saya dengar. Saya bacakan ini ya. Benar seperti ini tidak? Yang saya bacakan ini adalah omongan jaksa. Jaksa menuntut Rizik Syihab hukuman penjara selama 2 tahun terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Selain itu, juga dituntut penjara 10 bulan atas kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dalam sidang itu, jaksa menyatakan bahwa Rizik Syihab terbukti bersalah menghasut masyarakat untuk datang ke acara Maulid Nabi
dan pernikahan Budiman. Pernah dengar? Itu omongannya. Alhamdulillah jadi tahu. Jadi tahu, baik. Baik. Nah, sekarang saudara saksi, terima kasih atas jawabannya. Kalau jadi tahu, kira-kira benar nggak Habib Rizik ditahan karena Maulid Nabi? Tadi dokumen jaksa itu. Acaranya Maulid Nabi. Oke. Acaranya Maulid Nabi. Oke. Terima kasih. Kemudian di BAP lagi ya, saudara saksi mengatakan, saya terus terang selaku ulama merasa tersinggung dan tidak setuju dengan perkataan Basmi tersebut. Karena sepengetahuan saya selama ini tidak ada ulama yang ditangkap karena merayakan Maulid Nabi kemudian menimbulkan kebencian antar kelompok pengikut ulama satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan perpecahan antar ulama muslim karena terdapat salah satu ulama ini dipenjara karena merayakan Maulid Nabi. Pertanyaan saya, ini saudara melihat sendiri atau ada yang mengatakan atau pendapat saudara sendiri? Yang mana? Yang tadi saya bacakan dari BAP itu BAP saudara. Ya persepsi saya. Persepsi Bapak, siap, terima kasih. Kemudian di BAP nomor 7 persepsi Bapak, kemudian di nomor 8 diperlihatkan ada ucapan saudara Bahar Smith, manakah yang di video YouTube tersebut membuat saudara tersinggung? Jelaskan. Dan saudara jawab gini, bahwa kalimat yang diucapkan dalam video tersebut yang membuat saya tersinggung adalah menit 10. Banyak juga ulama-ulama lain membuat maulid, para ustaz, para kiai, para habaib, banyak yang membuat maulid. Salah satunya beliau. Beliau membuat bergembira, bersyukur, bersukacita maulid Nabi Muhammad SAW, tapi beliau maulid di penjara. Beliau mulai ditangkap. Beliau di penjara. Sepengetahuan saya bahwa Rizik di penjara bukan karena merayakan maulid Nabi dan tidak pernah ada ulama yang ditangkap gara-gara merayakan maulid Nabi. Benar begitu, saudara saksi? Betul. Pertanyaan saya, apa yang mendasari Bapak bicara seperti itu? Karena fakta yang saya tahu khususnya di Garut. Yang Bapak tahu? Ya. Tidak ada satu ustadz pun ditangkap dipenjarakan karena negara Maulid. Bahkan Maulid yang saya tahu diselenggarakan dari PP Astana atau tingkat istana. Itu di Garut tadi barusan. Ya. Tapi kalau yang di daerah lain, saudara saksi pernah tahu nggak di YouTube atau cari tahu misalnya di Bandung, di Jakarta, pernah cari tahu nggak? Atau di Garut aja? Yang saya tahu di Garut saja. Di Garut aja. Jadi saya ulang ya, di Garut itu nggak pernah ada ulama ditangkap karena maulid gitu ya. Ya. Jadi saudara tersinggung gitu kan karena pernyataan saudara Habib Bahar itu ya. Pendapat saudara begitu ya? Iya. Baik. Kemudian tadi saya terkait dengan kebencian. Apa sih saudara saksi bisa mengatakan di BAP kebencian itu bisa dijelaskan saudara saksi? Poin yang mana itu? Kebencian kepada siapa? Tadi katanya di nomor 7 menimbulkan perpecahan, kemudian menimbulkan kebencian antar kelompok. Itu maksudnya apa ya? Siapa dengan siapa dan maksudnya apa? Ya berpotensi. Berpotensi untuk menimbulkan kericuhan. Kan dari resah dulu. Besar. Sama akan resah. Baik, besar. Jadi potensi ya. Kalau kerusuhan bener nggak ada ya di Garut di Bandung. Sangat berpotensi karena resah sudah ada. Enggak, bukan. Pertanyaan saya terbukti tidak potensi itu? Ya kita tahu karena sudah diantisipasi kan. Pernah ada kejadian nggak? Pertanyaan saya pernah ada kejadian tidak? Pernah ada kejadian nggak akibat pidato Habib Bahar di Garut sana 7.000 dan sebagainya seperti ini? Ini kan hanya kekhawatiran Bapak saja. Ada kekhawatiran tapi prinsip saya yang mulia mohon maaf. Enggak. Pertanyaan ini ada kemudian tidak? Ada. Kalau prinsip Bapak nanti ditanya jawabannya. Keributan itu ada nggak? Belum. Oke, cukup. Kemudian Begitu ya Pak ya? Kemudian tadi kebencian antar kelompok yang saudara saksi maksud kelompok mana dan mana ya? Ya. Saya katakan tadi seorang saudara Basmi pabrik figur banyak dan mencintai, tapi banyak juga yang tidak pro. Itu. Makanya Anda harus tahu bagaimana kultur dan Anda. Itu saja. Terima kasih. Oh, jadi pro dan kontranya saudara Hasmi ini gitu Iya. ya? Habib Bahar ya? Karena menyampaikan beliau. Oke, berarti pro dan kontra antara yang pro dengan Habib Bahar dan Ya. kontra dengan Habib Bahar gitu ya? Oke, baik. Terima kasih. Kemudian di YouTube yang Bapak saksi tonton itu, Bapak lihat di YouTube-nya atau sempat lihat komennya juga? Apa?
Bapak sempat lihat komen-komen nggak di bawah, kan ada itu pada komen-komen? Enggak pernah lihat komen-komennya. Tidak pernah. Oke. Lihat YouTube-nya saja. Oke, videonya aja ya. Ya. Baik, baik. Lanjut silakan. Ya, dilanjut tambahkan saya. Terima kasih. Yang dari Palembang itu kemana? Oh, belakang. Oke. Terima kasih. Lanjut silakan. Oke, yang mulia, terima kasih saudara saksi. Saya tolong dijelaskan, Anda tadi menyampaikan bahwa Anda itu Dewan Pertimbangan MUI. Coba tolong jelaskan tugas dan fungsinya. Dewan Pertimbangan MUI itu dipinta atau tidak, kalau ada hal yang kaitan dengan kemaslahatan umat, itu bisa menyampaikan kepada Dewan Pengurus Harian. Oke, terima kasih. Terkait dengan Anda sebagai Dewan Pertimbangan, apakah kita di Islam itu ada yang namanya tabayun? Apakah Anda sudah menyarankan untuk tabayun dari MUI terhadap Habib Bahar bin Smith? Tadi saya sampaikan barangkali baru proses, Baru proses. karena itu saya baru menyampaikan prosesnya seperti apa itu di wilayah Dewan Pengurus Harian. Tapi pada intinya Anda sudah menyampaikan untuk tabayun terhadap Habib Bahar bin Smith. Oh tidak mengajukan itu. Tadi kan pertanyaan saya, apakah Anda memberi saran untuk memberikan tabayun? Karena gini, kan dalam Islam perlu tabayun. Anda yang lebih paham dalam hal ini. Apakah Anda sudah menyampaikan hal tersebut? Sudah atau belum Pak Kiai? Biasanya kalau tidak diminta juga beliau. Kiai, mohon maaf jawabannya Ya, iya atau tidak? tidak. Ya udah gitu aja. Ya, maunya kita tidak. Nah tadi Anda menyampaikan, dan tolong jangan terlalu meremehkan kami lah. Ya, siap. Ya. Anda tadi menyampaikan dari tablik akbar yang disampaikan Habib Bahar bin Smith itu menggiring opini publik. Maksudnya menggiring opini publik bagaimana? Yang kami seolah-olah harus meyakini apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bahwa Al-Mukarram Habib Rizik ditangkap karena mauludan. Itu yang persepsi saya dengan pidato beliau. Itu persepsi Anda. Iya. Oh, kalau persepsi Anda silakan aja. Tapi kan ada orang lain yang lebih komentari. Iya, tunggu dulu. Yang menimbulkan reaksi. Iya, nanti akan bertanya kelanjutan. Silakan Pak yang ngomong ya. Maksud kami ini yang berkaitan opini publik apa yang disampaikan saudara itu pendapat Anda pribadi kan? Ternyata banyak yang sama. Itu Ya. yang pro dan kontra itu yang tadi Ya. disampaikan. Oke. Lalu pada saat keputusan memberikan fatwa, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa ada fatwa MUI. Betul tadi? Betul. Pada saat pendapat MUI tersebut, apakah itu berdasarkan pendapat keagamaan atau berbentuk apa? Ya, komprehensif lah. Jelas. Ini terkait dengan ujaran kebencian seperti itu. Ya. Mungkin pertanyaannya begini Pak. Apakah ada fatwa MUI yang dikeluarkan ya kaitannya dengan invite bagaimana gitu? Ya, itu salah satunya yang mulia. Tapi maksud saya itu adalah dari pada rapat komprehensif yang disampaikan tadi, produknya itu apa? Ada pendapat keagamaan atau apa bentuknya? Ada katanya ada. Iya, maksudnya bentuknya itu pendapat keagamaan atau seperti apa? Atau fatwa? Bukan fatwa yang harus pertanyaan salah. Bukan fatwa, pernyataan. Nah, maksud saya itu pernyataan atau Ada. keagamaan? Pernyataan. Berarti pernyataan sikap itu isinya seperti apa? Di antaranya masyarakat dihimbau untuk tidak terprovokasi. Terus? Ya itu yang saya tahu, yang saya ingat. Tidak ada, bukan berkaitan dengan pernyataan apa pendapat keagamaan. Ya, ya jelas kalau
agama udah terlibat di sana, jangan sampai berbohong begitu. Ada kebohongan persepsi MUI di sana. Kalau menurut Anda itu Menurut- bohongan. Ada kebohongan. Tapi kalau dari hasil yang disampaikan tadi pada rekan kami dari apa yang disampaikan oleh jaksa itu bukan kebohongan. Mohon maaf, pertanyaannya nanti disampaikan salah alamat ini. Kok kenapa salah alamat? Anda tadi bilang kebohongan. Persepsi saya ada kebohongan. Yang Anda tanyakan Oke, pertanyaan dulu apa? itu persepsi Anda. Saya nggak bisa ini. Ya. Oke, dilanjutkan yang lain. Silakan. Yang lain ada bertanya. Dari kami cukup Majelis. Cukup ya. Dari kami. Saudara hadir juga bertanya lagi. Oh, kali udah. Ada bertanya? Banyak. Nah, tapi jangan banyak-banyak ya. Saya baru pertama kali kemudian sudah paham. Baik, Kiai mohon menghadap ke sini. Ya. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman wa tahiyatan wa takriman wa tasyrifan wa ta'liman asallahu sahibu wa ya. Sebelumnya mohon maaf Kiai, antum punya nama satu? Amin Muhyiddin. Siapa? Amin Muhyiddin. Amin Muhyiddin. Ya. Kiai Amin ya? Ya. Baik, Kiai Amin. Izin yang mulia. Saya yang mulia, ketika seseorang bertanya atau berkata kepada saya dengan baik, saya bakal lebih baik. Itu saya prinsipkan mulia. Tapi kalau ada yang berkata kasar, maka saya lebih kasar lagi. Ya, enggak maksudnya itu udah prinsip saya. Makanya karena saya masih mau hormati persidangan, selama ini saya masih tidak mau kayak dulu lah. Karena saya mau hormati persidangan. Baik, Kiai. Di sini Anda diperiksa oleh penyidik dalam BAP Anda. Ini Anda menjawabnya secara langsung spontan atau Anda melihat dulu gitu? Semua jawaban Anda di sini langsung spontan menjawab. Spontan. Ditanya langsung spontan jawab. Anda masih ingat nggak jawaban-jawabannya? Sebagian. Sebagian ingat. Ya. Anda ahli hukum. Apa? Anda ahli hukum. Bukan. Bukan ahli hukum. Kalau Anda bukan ahli hukum, saya ingin bertanya. Ketika di sini penyidik bertanya kepada Anda, untuk saudara ketahui sekarang ini, saudara diperiksa oleh penyidik Polda Jabar sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan, syarat dan atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan dengan dapat dan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana maksud dalam pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atas nama pelapor saudara Tubagus Nurul Alam. Yang ditanyakan penyidik, apakah saudara sudah mengerti? Kalau mengerti, terkait perkara apa? Jelaskan. Pak Kiai jawab, ya, saya sudah mengerti. Saya diperiksa serta dimintai keterangan untuk pemeriksaan. Penyidik sebagai saksi oleh penyidik Polda Jabar berkaitan perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, syarat, dan atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan dapat dan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Ini jawaban saudara. Ini jawaban saudara. Jawaban saudara. Saudara bilang saudara bukan ahli hukum, tapi kenapa saudara bisa sampai apal pasal-pasalnya, junto-juntonya, ayat-ayatnya? Kan saudara menjawab spontan katanya. Ya spontan waktu itu. Jadi Anda apal itu, apal. Saudara apal. Sebagian. Di sini nggak sebagian, di sini semua. Di sini semua. Anda apal semua pasalnya, juntonya, ayatnya. Jawaban saya, pertanyaan saya, apakah ini saudara dari saudara sendiri yang menjawab ini? Sedangkan saudara bukan ahli hukum, tapi saudara bisa langsung menjawab. Oh ya betul itu, junto sekian, pasal sekian, undang-undang sekian. Anda kan tadi saya tanya, Anda bilang Anda menjawab dengan langsung. Begini jawaban saya, substansinya pasti itu dituangkan dalam bentuk seperti oleh penyidik. Oleh penyidik. Ini substansinya sama. Iya, oleh penyidik tapi diarahkan oleh penyidik kan? Tidak diarahkan. Dan terus Anda bisa apa itu? Oh tidak, untuk apa? Dan terus kalau Anda nggak apa, bagaimana Anda bisa langsung menjawab dengan spontan? Jawaban bagaimana pendapat Anda mengenai ini ya saya jawab itu. Kalau begitu saya minta bisa Anda ulangi. Untuk apa? Bukan untuk apa? Saya bertanya, Anda bilang saya jawab dengan spontan. Tolong Anda ulangi. Berarti kan Anda hafal loh. Ya, pertanyaan bagaimana pendapat Anda mengenai ceramah Bahar bin Smith begitu? Terus coba Anda jawab. Saya bilang bahwa ini mengandung kebohongan dan provokasi. Terus kenapa ada pasal-pasal yang bisa Anda tahu semua di sini? Itu yang nulis, yang menjawab saudara, tulis polisi kalau masalahnya. Jadi tulis polisi sih Pak. Itu maksud saya begitu. Ditulis polisi, tolong dicatat yang mulia. Ditulis polisi. Yang mulia tolong dicatat, ditulis oleh polisi. Ya. Jadi bukan jawaban secara spontan, tapi ditulis oleh polisi. Itu yang saya tanya, Kiai. BAP nomor 6 yang mulia. Saudara saksi Kiai Amin Muhyiddin berdasarkan keterangan pada pertanyaan nomor 5 poin A, apakah topik isi ceramah yang disampaikan oleh Bahar Smith dalam video YouTube tersebut? Jelaskan. Saudara menjawab. Ini saudara, ini jawabannya Kiai ini ya. Jawabannya Kiai ini, bahwa topik isi ceramah yang terdapat dalam video YouTube tersebut adalah membahas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada saat menyimak awal ceramah masih membahas tentang Maulid Nabi. Namun pada pertengahan video terdapat ceramah yang provokatif dan menyulut masyarakat untuk berbuat anarkis. Bahwa ada ulama yang merayakan Maulid Nabi namun ditangkap dan dipenjara, padahal tidak benar dan merupakan kebohongan. Ini benar jawaban Kiai? Benar. Nah, oke. Saya ingin bertanya dalam poin ini. Ceramah yang provokatif dan menyulut masyarakat untuk berbuat anarkis itu di ceramah menit keberapa? Ada saya suruh masyarakat berbuat anarkis. Dampaknya. Anda di sini tidak berkata dampaknya. Wah, saya nggak bisa tapi. Saya bertanya kepada Anda, ya. Anda di sini berkata
ceramah yang provokatif dan menyulut masyarakat untuk berbuat anarkis. Nah, saya ingin bertanya, di menit keberapa, detik keberapa ceramah saya menyuruh masyarakat yang hadir untuk berbuat anarkis? Anda kan bilang sih, menyulut masyarakat untuk berbuat anarkis. Ya dari periode Anda itu di menit antara 10 dan 13 mengenai pembelokan menurut persepsi saya mengenai ditangkapnya atau Oh, jadi itu bisa menyulut masyarakat Bisa untuk berbuat menyulut. anarkis. bisa menyulut. Nah, pertanyaannya, ada nggak masyarakat yang berbuat anarkis? Kan sudah indeks sama tadi MUI ada Hah? pernyataan Udah di apa? sudah diaktifasi. Masyarakat di sini bagi Anda masyarakat Indonesia secara umum atau khusus? Garut. Minimal saya sebut Garut saja dulu. Garut. Ya, Minimal Garut. minimal. Baik. Kiai, saya sering ceramah di Garut. Dari dulu, dari tahun 2006. Saya ceramah di Garut, ceramah saya keras, ceramah saya tegas. Tapi tidak ada satupun ada yang anarkis di sana. Dari tahun 2006 saya ceramah di Garut, daerah Garut. Sampai detik ini pernah nggak Kiai mendengar ceramah saya itu ada orang buat anarkis? Oh, gara-gara Pak Habib Ismi ceramah terus ada yang bakar-bakar, antara ini sama ini berantem. Ada pernah nggak mendengar? Dari tahun 2006 sampai sekarang. Tidak pernah, tapi yang ini juga tidak tahu Enggak, apa-apa. jawaban saya pernah apa tidak terjadi? Karena ada yang mengantisipasi. Bukan, saya kan bilang dari 2006. Dari 2006 saya sudah ceramah di Garut. Pernah nggak? Dan ceramah saya tetap keras waktu itu. Saksi pernah mendengar. Bukan pernah mendengar, kayak ada nggak keributan anarkis dari Dan tahun kalau 2006? saya jawab tidak ada atau tidak pernah, apa itu tiba-tiba memang tidak ada? Ada yang antisipasi. Bukan. Maksud saya bukan yang acara kemarin. Dari 2006 itu saya sudah ceramah di Garut. 2006 tiap tahun saya ada acara di Garut. Sampai saya pernah ceramah di Hisgar, Himpunan Santri Garut. Itu yang hadir ratusan ribu. Nah, waktu itu saya ceramah bahas bagaimana seorang santri, bagaimana NKRI itu harga mati, bagaimana melawan kezaliman, bagaimana melawan ketidakadilan. Ceramah saya tegas, ceramah saya keras. Tapi ada nggak perbuatan anarkis setelah saya ceramah? Mulai dari dulu sampai sekarang. Kiai paham nggak pertanyaan saya? Paham nggak pertanyaan dari saya? Kiai paham nggak? Kalau Kiai nggak paham, nanti saya bertanya dengan pertanyaan yang gampang lagi. Pernah atau enggak diketahui? Yang saya ketahui memang tidak ada. Sudah cukup. Tapi jangan lihat dulu karena ada yang antisipasi. Bukan antisipasi. Mohon maaf, saya tidak ngomong antisipasi. Ya siap. Kalau antisipasi kan yang kemarin Kiai bilang, Iya. yang fatwa MUI Garut. Bukan, karena MUI tidak berdiri kemarin, udah lama. Oh, jadi dari dulu. Ya. Dari dulu. Kalau ada permasalahan apapun tidak spesial. Kalau dari antisipasi, kenapa saya diundang tiap tahun di Garut? Kenapa satu malam saya sampai 6 tempat di Garut, 7 tempat di Garut, 8 tempat di Garut? Dihadiri bukan 100-200 orang, tapi puluhan ribu orang. Dan yang paling banyak hadir santri, para kiai-kiai. Dan pertanyaan itu bisa jawab, kenapa tidak pernah NU mengundang Anda? Nah, karena apa? Karena NU tidak pernah mengundang saya, karena NU menganggap NU tidak pernah mengundang saya. Ya. Anda bilang NU tidak pernah mengundang saya? NU Garut. Oh, NU Garut. Ya, NU Garut. NU Garut. Kalau Anda pergi ke Jawa Timur, Kiai pernah ke Jawa Timur ceramah? Oh pernah. Pernah. Saya ceramah di NU Madura. Saya ceramah di NU daerah Jawa Timur itu sering. Saya ceramah di NU daerah Jawa Tengah sering. Cuma kalau NU Garut, jangan Anda tanya kenapa. Anda harusnya kenapa NU Garut nggak pernah undang? Emang saya pernah nyuruh NU Garut untuk undang saya? Saya juga nggak butuh diundang oleh NU Garut. Saya nggak butuh. Saya undang oleh NU Garut. Untuk apa? Untuk apa? Jadi maksud saya, enggak, pertanyaan saya jawabannya nggak benar. Jawabannya nyeleneh. Pertanyaan lain aja karena saksinya 6. Ya, jangan sampai tengah malam lagi kita pulang. Bukan, saya kan maksud saya, pertanyaan saya kan bagus.
NU Garut, jadi dari tadi ngomongnya Garut. Saya ceramah di Garut itu dari dulu memang tidak ada pernah rusuh atau apa. Kalau masalah NU atau ini, saya tidak bahas NU, saya nggak bahas Muhammadiyah. Ya, saya punya guru juga NU dulu waktu mondok. Tidak tuh nggak usah bahas NU kayak Muhammadiyah kayak mau apa kayak antum bahas organisasi. Anak tahu antum NU, anak tahu antum NU, anak tahu bukan nggak tahu. Dan anak nggak perlu diundang oleh NU. Mau NU Garut kayak mau NU mana kayak, tetapi ada banyak orang-orang NU yang lurus, NU garis lurus yang mengundang saya banyak. Baik, Kalau begitu saya jadi penggung ya. Nah, pertanyaannya Anda garis lurus apa enggak? Itu aja. Baik. Baik, Kiai. Ya. Saya ingin tahu Anda di sini tadi ketika hakim bertanya kepada Anda, ya, Anda bilang saya ini menyebarkan kebohongan. Anda bisa tahu dari mana kalau itu kebohongan? Persepsi saya. Oh, persepsi Kiai. Persepsi Kiai itu kebohongan. Berarti saya bisa juga. Saya ingin bertanya ya. Berarti saya juga bisa persepsi kalau itu benar. Oh, silakan nanti pengadilan yang Bukan. Saya bertanya kepada Kiai. Berarti kalau Kiai bisa persepsi, ini kan pertanyaan. Ya. Kalau Kiai bisa persepsi itu kebohongan, berarti saya juga bisa persepsi kalau itu adalah benar. Ya, iya boleh kan? Iya udah. Saya pertanyaannya simpel, nggak pernah ribet-ribet. Ini karena majelis hakim. Kalau saya mau bahas agama lagi, nanti panjang lagi gitu. Makanya saya nggak. Ya ini karena saya berpegang teguh apa yang saya sampaikan itu ikhbar bil waqi'. Ikhbar bil waqi', kabar yang valid dengan bukti-bukti dan data yang saya punya. Makanya saya berani menyampaikan itu. Itu makanya saya berani. Tapi kan kalau menurut Kiai kan bohong, nggak masalah. Tapi setelah saya tanya lagi kepada Kiai, kalau Kiai boleh berpersepsi salah, maka saya berpersepsi boleh. Bagaimana? Boleh kan? Jawab Kiai boleh juga kan? Itu jawaban Kiai.